Bab 1376, Buka Saluran. Setelah mendengar tentang terjadinya bencana ketiga di bumi, Julian terharu, sungguh terharu. Dia tidak bisa tidak bertanya, apakah ini benar? Sanjuesa mengangguk dan berkata, ini datang dari orang yang sangat kuat di dunia iblis. Orang kuat ini pernah menjadi penguasa dunia iblis. Di zaman kuno, dia adalah seorang kaisar yang hebat. Mendengar ini, Julian pun menebak identitas pria kuat ini. Mantan penguasa alam iblis adalah Guru Kai. Julian berpikir sejenak dan bertanya, kapan bencana ketiga dalam penciptaan akan muncul? Sanjuesa menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak tahu tentang ini, tetapi karena bencana ketiga umat manusia telah muncul, bencana ketiga ini seharusnya terjadi dengan cepat. Tunggu saja dengan sabar. Julian mengangguk. Dia pasti akan memenangkan bencana ketiga ini. Melompat keluar dari tiga alam dan tidak berada dalam lima elemen sudah pasti merupakan berkah dari surga. Setelah memperoleh berkah ini, Anda tidak akan lagi terikat oleh hukum surga, tidak akan ada bencana dalam perjalanan menuju kultivasi, tetapi perjalanannya akan lancar dan Anda dapat berlatih kultivasi secara langsung ke alam Kaisar Agung. Julian bertemu Momo dan Sanjuesa di kota Buzu, mengobrol dengan mereka tentang bencana ketiga lalu pergi. Dia meninggalkan kota Buzu dan kembali ke Kerajaan Naga. Setelah kembali ke Kerajaan Naga, dia pergi ke jalur Tianshan dan mulai menutup jalur di Tianshan. Sekarang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tunggu saja. Menunggu umat manusia yang kuat mengembangkan pil untuk menekan kutukan. Menunggu munculnya musibah penciptaan yang ketiga di muka bumi. Dia tidak tahu orang kuat seperti apa yang akan memperjuangkan rejeki di musibah ketiga kali ini. Yang bisa dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sebelum itu untuk memastikan bahwa dia bisa merebut rejeki di musibah ketiga. Tepat ketika Julian menutup gerbang di Tianshan. Di alam semesta, banyak sekali rumor yang beredar tentang musibah ketiga yang menimpa manusia. Melompat keluar dari tiga alam, bukan di lima elemen. Luar biasa, tidak abadi, tidak ilahi, tidak tunduk pada hukum surga. Menjadi seorang kaisar dalam daging. Hal-hal ini tersebar di banyak planet. Setelah mengetahui tentang penciptaan ini, orang-orang kuat di seluruh alam semesta tergerak. Namun, orang-orang kuat ini semua tahu bahwa penciptaan bumi adalah untuk para jenius muda, dan orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua tidak dapat bersaing untuk mendapatkan penciptaan. Hanya makhluk yang lahir 100 tahun sebelum aura bumi dihidupkan kembali yang berhak bersaing untuk mendapatkan ciptaan ini. Melompat keluar dari tiga alam, bukan di lima elemen. Ini adalah berkah yang menantang surga. Jika jenius di bawah sektenya memperoleh berkah ini, maka selama jangka waktu tertentu berlalu, dia akan memiliki seorang kaisar agung di bawah sektenya. Semua orang kuat tergerak. Namun, sekarang orang-orang kuat dari dunia luar tidak bisa masuk ke bumi sama sekali. Jika mereka ingin masuk ke bumi, hanya ada satu cara, yaitu pergi ke dunia iblis dan memasuki musuh melalui lorong yang ditinggalkan oleh suku Diming Tanah. Hasilnya, orang-orang terkuat di alam semesta berkumpul di alam iblis dengan kejeniusan mereka. Dunia iblis, dunia dewa, bumi, dan Diming. Di aula utama, ada banyak orang kuat dari dunia iblis berkumpul di sini, serta beberapa orang kuat dari dunia lain. Sidan, Kaisar Agung suku Diming, duduk di depan aula. Kaisar Sidan, sekarang bencana ketiga umat manusia telah muncul, dan bencana ketiga sangat mengerikan. Saya mohon Anda membuka saluran dan membiarkan lebih banyak jenius muda turun ke bumi untuk bersaing demi penciptaan. Ya, ciptaan ini milik seluruh alam semesta dan tidak hanya milik manusia. Tolong juga minta Kaisar Sidan untuk membuka jalan itu. Orang kuat dari dunia iblis dan orang kuat dari dunia lain semuanya meminta Sidan untuk membuka jalan itu. Dihadapkan pada permintaan dari begitu banyak orang kuat, Sidan juga berpikir sejenak, dan berkata, karena semua orang ingin pergi ke bumi, saya tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya. Jadi, mulai sekarang, saya akan membuka saluran ke bumi, selama mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penangkapan ciptaan, mereka bisa pergi ke bumi. Namun, ini hanya dapat digunakan untuk merebut ciptaan. Jika beberapa orang berkuasa turun ke bumi dan memiliki pemikiran lain, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ekspresi Sidan menjadi suram. Dia memperingatkan beberapa orang yang hadir. Sebab, pasti ada sebagian orang yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap ke bumi. Ada Julian di bumi. Julian telah menerima terlalu banyak berkah dan memiliki terlalu banyak harta. Ini telah lama menarik perhatian banyak orang berkuasa. Sidan berkata lagi, bencana ketiga telah tiba, dan bencana keempat akan segera datang. Setelah bencana keempat, segel bumi akan terbuka, dan jalan langit berbintang akan terbuka. Saat itu, siapapun dapat memasuki bumi. Pada saat itu, aku akan tahu segalanya. Aku tidak akan peduli. Kata-katanya menghalangi beberapa orang kuat yang berniat jahat. Sidan berdiri dan berkata dengan lantang, kirimkan perintah dan klan kami akan membuka jalan menuju bumi. Siapapun yang ingin mengambil ciptaan dari bumi dapat melalui jalur klan kami. Atas perintah Sidan, berita itu menyebar dengan cepat di dunia iblis dan ke seluruh alam semesta. Di alam semesta, banyak orang berkuasa telah mengetahui berita tersebut, dan mereka telah membawa murid-murid mereka yang paling menonjol ke dunia iblis dan klan Diming, dan mengirim murid-murid mereka ke bumi.
Setelah menyebarkan berita tersebut, Sidan meninggalkan aula. Dia pergi ke tanah suci klan Diming. Di tanah suci terdapat puncak gunung. Seorang pria berjubah hitam sedang duduk bersila di tanah. Rambut hitam panjangnya tergerai tanpa angin, dan aura yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Sidan muncul di depannya. Pria itu merasakan penampilan Sidan dan berdiri. Pria itu tidak lain adalah Mufan, tuan muda dari suku Diming. Sidan datang dan berkata dengan lembut, bencana ketiga di bumi telah muncul, dan bencana ketiga akan segera datang. Kali ini ciptaannya sangat menakutkan, ia telah melompat keluar dari 3 alam dan tidak termasuk dalam elemen 5 alam. Kamu telah mengubah takdirmu dengan melawan kehendak surga. Jika kamu bisa mendapatkan kekayaan ini lagi, kamu akan menjadi Kaisar Agung dalam waktu sesingkat mungkin, atau bahkan melampaui Kaisar Agung, memasuki alam dewa leluhur, dan menjadi orang yang paling berkuasa di era ini. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Mufan dan bertanya, kamu telah berlatih dengan sangat baik. Seberapa jauh kamu telah mengembangkan bentuk pertarunganmu? Mufan melirik Sidan dan berkata, ini berjalan dengan baik. Saya telah mencapai bentuk pertarungan kelima. Sidan mengangguk puas dan berkata, kamu telah menjadi abadi, dan dengan bentuk tempur tingkat kelima dan senjata ilahi, tidak ada yang bisa bersaing denganmu kali ini. Satu-satunya yang harus kamu perhatikan adalah Julian. Berbicara tentang Julian, ekspresi Sidan juga menjadi serius. Keberuntungan anak ini sungguh luar biasa. Saya tidak tahu apa yang dia alami selama periode ini, tapi saya bisa merasakan bahwa dia adalah musuh terbesar Anda untuk meraih keberuntungan. Mufan tampak percaya diri saat berkata, aku kalah darinya 2 kali, dan aku tidak akan pernah kalah darinya untuk ketiga kalinya. Aku pasti akan mengalahkannya saat kita bertemu lagi nanti. Bentuk pertarungan 5 tingkat bukanlah lelucon. Peningkatan daya ini tidak sesederhana 1+1, melainkan peningkatan geometrik. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia telah menjadi abadi, dan pencapaiannya di alam abadi tidaklah rendah. Pada bencana kedua di bumi, ia menerima manfaat besar dan memperoleh prasasti surga. Selama bertahun-tahun, ia berlatih keras dan mempelajari kekuatan magis dan rahasia yang menakutkan dari prasasti surga. Sidan memandang Mufan dan berkata sambil tersenyum, percayalah jika kamu memiliki keyakinan. Meskipun penciptaan bencana ketiga bertentangan dengan langit, itu belum menjadi yang terkuat. Yang terkuat adalah penciptaan bencana keempat. Bekerja keras. Di masa depan, klan Diming akan menjadi yang terbaik. Terserah kamu, aku ingin kamu memimpinnya. Setelah Sidan mengatakan ini, tubuhnya menghilang. Bab 1377, mengumpulkan bumi. Suku Diming membuka jalan menuju bumi, dan para jenius dari semua ras di dunia iblis pergi ke bumi satu demi satu. Bahkan beberapa orang jenius di dunia iblis, dunia peri, dan dunia fana mencoba mencari cara untuk memasuki dunia ilahi dan berencana untuk pergi ke bumi melalui lorong tersebut. Pada saat yang sama, orang-orang terkuat di alam semesta muncul di dunia iblis, dewa, dan Diming dengan kejeniusan mereka. Tiba-tiba, banyak sekali orang jenius yang pergi ke bumi. Dunia iblis, dunia peri. Di pegunungan. Boom! Sebuah gunung besar terbelah dalam sekejap, menggulung lapisan abu di seluruh langit. Dan di langit, ada seorang wanita berdiri. Wanita itu mengenakan gaun hitam dan memegang pedang hitam panjang di tangannya. Ujung pedangnya sedikit melengkung. Rambut hitam panjangnya menari-nari terus-menerus, dan wajahnya yang cantik cuek. Ini Sarah. Sarah sedang bertarung dengan monster. Dengan tebasan pedang jahat sejati, binatang iblis yang telah memasuki alam abadi tingkat 8 terbunuh. Bah bang bang. Ada tepuk tangan di kejauhan. Seorang wanita cantik menginjak kehampaan dan berkata sambil tersenyum manis, Saudari Sarah, 4 simbol langit dan bumimu menjadi semakin menakutkan. Kamu telah membunuh monster itu sebelum kamu dapat melakukan apapun. Wanita itu adalah Naomi. Setelah Julian melarikan diri dari dunia iblis, Sarah mencari klan Luo. Dia bertemu Naomi, dan Naomi ingin pergi bersama Sarah untuk menemukan Julian, jadi mereka berdua mengalaminya bersama, dan akhirnya naik ke dunia peri bersama dan mulai mengalami dunia peri dunia iblis. Sarah meletakkan pedang jahat sejati di tangannya, tersenyum, dan berkata, ini memalukan, tapi dibandingkan denganmu, itu jauh tertinggal. Selama bertahun-tahun, Sarah telah bersama Naomi. Dia telah melihat teror Naomi. Dia benar-benar jenius dan kecepatan kultivasinya terlalu cepat. Namun, tidak beberapa tahun kemudian, dia telah memasuki negeri dongeng tingkat 15. Kecepatan kultivasi ini terlalu mengerikan. Naomi terkekeh, berjalan mendekat, menyingkirkan mayat monster itu, mengambil pil iblis itu, dan berkata sambil tersenyum, pil iblis dari binatang iblis tingkat 8 dapat menjual beberapa batu abadi. Keduanya pergi berbicara dan tertawa. Dia pergi ke kota terdekat dan menjual semua harta karun yang ditemukan selama pengalaman di kota ini. Terakhir, pergilah ke restoran dan mulailah makan enak. Pernahkah kamu mendengar bahwa klan Diming telah membuka jalan menuju bumi? Sekarang kamu hanya perlu pergi ke alam dewa dan klan Diming untuk pergi ke bumi. Yah, aku juga pernah mendengarnya, tapi jika kamu ingin pergi ke alam dewa, itu sama sulitnya dengan naik ke surga, kecuali kekuatanmu mencapai alam dewa. Tidak perlu. Di alam abadi, klan Nether bisa langsung pergi ke alam dewa.
Keduanya sedang makan makanan lezat dan mendengar diskusi di antara beberapa biksu di hotel. Sarah menjadi bersemangat saat mendengar berita itu. Naomi juga tampak bersemangat dan berkata, Julian mungkin sudah lama kembali ke bumi. Saudari Sarah, ayo kita pergi ke klan Diming dan pergi ke bumi melalui jalur klan Diming. Saya sudah lama ingin pergi ke bumi, tapi aku belum bisa melakukannya. Mendengar ini, Sarah meliriknya dan bertanya, apakah kamu benar-benar pergi ke bumi? Tentu saja. Naomi berkata, Julian dan saya sudah menikah, dan saya adalah istrinya. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Sarah dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, kamu adalah istri tertua dan saya yang termuda. Sarah sedikit mengernyit, dan segera berkata, kalau begitu, ayo pergi. Begitu dia berdiri, dia merasa pusing, lalu jatuh ke tanah, mengeluarkan seteguk darah. Naomi pergi membantunya tepat waktu, mengangkatnya, dan bertanya, apakah kutukan itu mulai berlaku? Sarah mengangguk ringan dan mengaktifkan kekuatan abadi untuk menekan kekuatan kutukan. Setelah wajahnya kembali merona, dia berkata, ayo pergi. Keduanya meninggalkan tempat ini dan pergi ke dunia abadi ke klan abadi, dan dari dunia abadi ke alam dewa. Julian tidak tahu bahwa suku Diming dari alam iblis telah membuka sebuah jalan. Dia tidak tahu bahwa semua jenius di alam semesta telah datang ke bumi melalui jalur alam iblis, berniat untuk merampok bumi bencana yang ketiga. Saat ini, dia sedang duduk bersila di puncak celah Tianshan di Kerajaan Naga. Ada banyak energi pedang yang melayang di sekujur tubuhnya. Energi pedang ini menjadi besar, dan saat tubuhnya terus bergetar, dia juga memancarkan aura yang sangat kuat. Dia berlatih dengan serius, berlatih ilmu pedang yang tercatat di pedang ilahi Ziwei. Dia menemukan bahwa dia mengetahui hampir semua gerakan pedang yang tercatat dalam ilmu pedang di pedang ilahi Ziwei, dan semuanya terintegrasi ke dalam alam pedang pertama dan kedua. Sekarang, yang dia pahami adalah hati pedang, niat pedang, dan bahkan kesatuan yang terekam dalam pedang ilahi Ziwei. Engah. Saat dia berlatih dengan serius, kutukan di tubuhnya kembali lagi dan mulai melahap tubuhnya dengan gila-gilaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah, dan seteguk darah muncrat. Dia sudah terbiasa dengan kutukan. Dia bangkit dari tanah dengan susah payah, mengaktifkan segel giok, dan menggunakan kekuatan segel giok untuk menekan kutukan di tubuhnya. Saat kutukan itu perlahan mereda, luka-lukanya berangsur-angsur pulih. Hush! Julian menarik napas dalam-dalam. Dia duduk di puncak jalur Tianshan, menatap ke kejauhan dengan bingung. Ta-ta-ta. Suara sepatu hak tinggi menyentuh tanah terdengar. Julian mendengar suara itu dan menoleh, dan seorang wanita seksi mengenakan gaun merah dan bibir merah datang dan muncul di depannya. Julian bereaksi, menatap Taraf, dan bertanya, ada apa, apakah ada yang salah? Taraf tampak serius dan berkata, Saudara Viser, Anda telah mengasingkan diri di sini selama 3 bulan. Selama periode ini, banyak makhluk yang tidak diketahui asalnya muncul di bumi. Makhluk ini sangat kuat dan menantang manusia di bumi dimanapun. Bahkan di antara 3.000 tanah tertutup, orang terkuat di dunia telah ditantang berulang kali. Orang luar ini sangat berkuasa. Mereka menduduki kota Busu di Gunung Busu dan mengusir semua biksu di kota Busu. Kevin, Kailin, Dimitri, Surga, Landuo dan yang lainnya tidak tahan dengan apa yang dilakukan makhluk-makhluk ini. Mereka pergi ke Gunung Busu untuk meminta penjelasan, tetapi mereka semua dikalahkan dan sekarang dikurung. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Kekuatan Kailin mungkin rendah, tetapi juga telah mencapai tingkat keabadian kelima. Adapun Kevin dan yang lainnya, mereka semua adalah orang kuat di alam abadi tingkat 15. Apakah orang luar ini begitu kuat bahkan Kevin dan yang lainnya dikalahkan dan dipenjara? Dari mana asal-usul makhluk asing ini dan dari mana asalnya? Taraf menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, tetapi ada rumor dari dunia luar bahwa mereka adalah para jenius dari semua lapisan masyarakat di alam semesta. Mereka datang ke bumi untuk bersaing demi terciptanya kesengsaraan ketiga dari bumi. Mendengar ini, Julian tampak serius. Jenius dari seluruh alam semesta. Bahkan tidak sebanding dengan keabadian tingkat ke-15. Jadi seberapa kuatkah para jenius ini? Setelah memikirkannya, Julian berdiri dari tanah dan berkata, saya tahu, saya sendiri yang akan pergi ke Gunung Busu. Taraf berkata, masih banyak orang di Istana Kerajaan Naga yang menunggumu kembali untuk membahas masalah ini. Julian berkata, tidak perlu berdiskusi, saya akan langsung pergi ke Gunung Busu. Tidak peduli dari mana orang-orang jenius ini berasal, sejak mereka datang ke bumi, mereka harus mengikuti aturan bumi. Bab 1378. Bertemu seorang kenalan. Alam semesta sangatlah luas dan tidak terbatas. Manusia di bumi telah mempelajari alam semesta di masa lalu, namun mereka bahkan belum mengetahui tata surya, apalagi alam semesta. Dengan sarana teknologi, meski ribuan tahun berlalu, manusia di bumi tidak akan mampu memahami alam semesta. Ada 7 alam besar di alam semesta lias. Salah satu dari 7 alam ini telah dihancurkan pada zaman kuno, dan sekarang hanya tersisa 6 alam. Alasan mengapa 6 alam ini disebut alam besar adalah karena ke-6 alam ini terbagi menjadi 3 alam, yaitu alam fana, alam abadi, dan alam dewa, sedangkan planet lain tidak terbagi menjadi alam.
Namun, meskipun banyak planet yang tidak terbagi menjadi beberapa bidang, mereka masih sangat kuat. Di alam semesta yang lias, terdapat banyak sekali planet yang cocok untuk dihuni makhluk hidup. Sekarang, penciptaan bumi yang ketiga akan segera datang, yang telah menarik perhatian orang-orang berkuasa di seluruh alam semesta. Orang-orang berkuasa di seluruh alam semesta memimpin para jenius mereka yang luar biasa ke dunia iblis dan pergi ke bumi melalui perjalanan dunia iblis. Alam Asura adalah salah satu dari 6 alam. Di dunia Asura, ada ras yang sangat kuat yaitu klan Asura. Ini adalah klan yang suka berperang. Setelah para jenius dari ras alien Asura muncul di bumi, mereka mulai menantang mereka dimanapun di bumi. Akibatnya, para jenius dari klan Asura menduduki kota Buzu dan mengusir semua biksu manusia di kota Buzu. Hal ini menimbulkan kebencian banyak manusia yang berkuasa. Jadi, di bawah kepemimpinan Kevin, beberapa orang kuat pergi ke kota Buzu, tapi mereka dipukuli dan dikurung seperti budak. Hanya dalam beberapa hari, cerita ini menyebar ke seluruh dunia. Namun, sekarang manusia di bumi telah dikutuk dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri, bagaimana mereka bisa kembali dan mengurus hal-hal tersebut. Terlebih lagi, meskipun Anda ingin mengurusnya, Anda tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Hal yang sama berlaku bagi para jenius dari 3.000 dunia. Setelah diusir dari kota Buzu, mereka tidak marah sama sekali. Sedangkan untuk ras lainnya, para Asura tidak mengalami banyak kesulitan dan membiarkan mereka tinggal di kota Buzu. Setelah Julian mengetahui hal ini, dia bergegas menuju kota Buzu tanpa henti. Dia tidak tahu dari mana ras alien ini berasal, tapi sejak mereka datang ke bumi, mereka harus mengikuti aturan bumi dan tidak melakukan kesalahan apapun di bumi. Jika ras alien ini tidak diberi pelajaran, lama-kelamaan, jika semua ras alien mengikutinya, bumi akan berada dalam kekacauan. Kemanusiaan di bumi telah mengalami bencana demi bencana, dan kita tidak bisa memperburuk keadaan. Segera, Julian muncul di Buzu Sangwai. Di luar Gunung Buzu, dia bertemu dengan banyak biksu manusia. Sebagian besar biksu manusia ini berasal dari 3.000 dunia. Mereka pernah tinggal di kota Buzu, tetapi sekarang mereka diusir dari kota Buzu. Mereka berkumpul di luar Gunung Buzu, karena tempat ini adalah tempat segel berada, dan aura langit dan bumi di sini jauh lebih besar daripada tempat lain. Meskipun Anda tidak bisa memasuki Gunung Buzu, berlatih di luar Gunung Buzu masih lebih baik daripada tempat lain. Terlebih lagi, mereka sekarang membutuhkan energi spiritual yang kuat untuk menekan kutukan tersebut. Hal itu membuat aura tempat tersebut tidak mendukung mereka untuk menekan kutukan tersebut. Bagian luar Gunung Buzu dipenuhi orang. Julian muncul dan melirik orang-orang ini. Di antara orang-orang ini, dia melihat beberapa sosok yang dikenalnya dan tidak dikenalnya. Yang familiar adalah dia pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Yang aneh adalah dia sudah lama tidak bertemu dengannya, dan melihatnya lagi membuatnya kesurupan. Julian tertegun sejenak, lalu berjalan menuju seorang wanita yang mengenakan gaun biru. Wanita itu sedang duduk bersila di atas batu. Wajahnya agak pucat dan dia tampak lelah, seperti sedang sakit parah. Sabrina. Julian berteriak. Orang ini adalah Sabrina. Dia adalah putri dari kepala keluarga klan kuno, keluarga pertama di dunia primitif di negeri 3.000 tanah tertutup. Julian pernah bertemu dengannya sebelumnya ketika mereka berada di dunia primitif, tetapi mereka sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Sabrina, dia juga orang dengan kekuatan supernatural yang luar biasa. Dia memiliki tulisan ajaib di dalam tubuhnya ketika dia dilahirkan. Sabrina mendengar suara itu dan mau tidak mau berhenti berlatih. Dia mendongak dan sedikit terkejut saat melihat Julian. Setelah beberapa detik, dia berdiri dengan sedikit kegembiraan di ekspresinya. Julian, saudara Visser. Ketika Julian datang dan melihat wajah pucat Sabrina, dia tahu itu adalah kekuatan terkutuk di tubuh Sabrina yang menyebabkan masalah. Apakah itu benar-benar kamu? Sabrina melihat Julian dan setelah memastikan identitas Julian, wajah cantiknya menunjukkan kegembiraan dan berkata, sudah lama sekali, dari mana saja kamu? Saya sudah berlatih selama beberapa waktu, kata Julian. Segera, dia duduk di atas batu di dekatnya dan bertanya, bagaimana situasi di kota Buzu sekarang? Ketika dia bertanya kepada kota Buzu, ekspresi Sabrina menjadi serius. Banyak ras alien telah muncul di bumi. Ras alien ini sangat kuat. Salah satunya bahkan lebih mendominasi. Dia telah mengusir semua manusia di kota Buzu, dan juga mengeluarkan perintah untuk tidak mengizinkan manusia memasuki wilayah di mana Gunung Buzu berada. Jika tidak, dia akan dibunuh tanpa ampun. Setelah meninggalkan kota Buzu, banyak manusia diam-diam pergi ke Gunung Buzu, berniat mundur ke pegunungan dalam dan hutan tua, tetapi mereka semua langsung ditemukan dan dibunuh. Akibatnya, para jenius dari 3.000 dunia tidak lagi berani melangkah ke Gunung Buzu dengan gegabah. Mereka hanya bisa tinggal di luar Gunung Buzu. Mendengar ini, Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dari mana asal-usul ras alien ini. Sabrina menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Julian. Tidak jauh dari situ, sebuah suara terdengar. Ketika Julian mendengar suara itu, dia menoleh dan melihat seorang pria berjubah emas berjalan mendekat. Koko. Julian juga berteriak. Koko juga berasal dari dunia primitif.
Dia pernah menjadi murid Sekte Suantian, sekte pertama di dunia primitif, dan murid dekat Kaisar Suci Suantian. Koko mendekat dan melirik Julian. Kamu akhirnya muncul. Selama bertahun-tahun, aku telah berlatih keras hanya untuk mengalahkanmu suatu hari nanti. Koko terlihat sangat bersemangat saat melihat Julian. Julian adalah tujuan perjuangannya. Namun Julian tersenyum tipis, ia mengakui bahwa Koko adalah seorang jenius dan tidak ada seorang pun yang memiliki kesaktian besar yang lemah. Bisakah kamu menahan kutukan itu? Julian bertanya sambil melihat mereka berdua. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kutukan itu terlalu menakutkan. Sejak saya terinfeksi kutukan itu, saya terus-menerus berada dalam masalah, yang sangat membatasi latihan saya. Koko mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, ya, memang Tuhan yang ingin menghancurkan umat manusia, tetapi meskipun ada kutukan, saya akan bangkit melawan langit dan membuat perbedaan di era kiamat. Julian melihat sekeliling. Setidaknya ada 100.000 biksu berkumpul di area ini. 100.000 biksu ini semuanya telah dikutuk, tetapi mereka semua sangat kuat dan dapat menekan kutukan tersebut untuk sementara. Kebanyakan dari mereka yang meninggal setelah dikutuk adalah orang biasa. Melihat pemandangan ini, Julian untuk sementara merasa lega. Dengan kekuatan seorang biksu manusia, dia dapat menahannya untuk sementara waktu sampai ramuan untuk menekan kutukan itu keluar. Ngomong-ngomong, Saudara Visser, Sabrina bertanya, mengapa kamu datang ke Gunung Busu? Ekspresi Julian melembut dan dia berkata, saya mendengar ada ras asing yang melakukan kejahatan di Gunung Busu, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Bab 1379, Sarah kembali. Sebelum datang, Julian sudah mengukur kekuatan ras asing kali ini. Basis budidaya Kevin dan yang lainnya berada di alam abadi tingkat 15, tetapi mereka berhasil menembus Seven Kills Star. Tidak ada segel di Seven Kills Star, yang membuat alam mereka tidak terlalu stabil. Jika alam keabadian surgawi ke-15 ditekan, ia mungkin dapat ditekan hingga sekitar alam surgawi ke-10. Dengan kata lain, jika mereka mencapai level tertinggi di setiap alam, kekuatan Kevin hanya akan mencapai level ke-10 di negeri dongeng. Julian baru saja memasuki alam abadi, dan kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan alam abadi tingkat ke-10. Bahkan jika Anda menggunakan langkah penentang surga dan kekuatan tulang naga di tubuh Anda tidak dapat mencapai kondisi ini. Namun, kekuatan pedangnya jauh dari sebanding dengan levelnya. Sebelum dia menjadi abadi, dalam 7 pembunuhan bintang surgawi, dia langsung membunuh monster yang berada di alam abadi tingkat 10 dengan bantuan alam pedang pertama dan alam pedang kedua. Dia juga menganalisis kekuatannya sendiri. Dalam pertarungan 1 lawan 1, bersaing untuk mendapatkan kekuatan abadi, dia bukanlah tandingannya sama sekali. Apa yang bisa dia lakukan adalah menggunakan ilmu pedangnya yang tak tertandingi untuk membunuhnya secara instan ketika dia lengah. Apalagi dia punya kartu truf. Itulah formasi penghancur Dewa 9 Surga. Saat ini, sebagian besar dari 400.000 pasukan di rumah abadi telah menjadi abadi, dan beberapa memiliki pencapaian yang sangat tinggi di negeri dongeng. Jika 400.000 pasukan digunakan untuk menggunakan formasi penghancur Dewa 9 Surga, menambahkan monumen langit yang tak ada habisnya, dan berbagai kartu truf tersembunyi. Kemudian, kekuatan ledakannya akan mencapai tingkat yang menakutkan. Dia bahkan bisa melawan orang kuat di negeri dongeng tingkat 20. Saudara Visser, Sabrina tampak serius dan berkata, saya tahu kamu sangat kuat, dan kekuatanmu jauh di atas kami, tetapi kali ini kekuatan ras asing terlalu kuat, tidak perlu muncul sekarang, berlatih saja dengan ketenangan pikiran. Ya. Koko juga berkata, itu hanya untuk mengusir kami dari kota Busu dan keluar dari kota Busu. Ini bukan masalah besar. Keduanya membujuk Julian untuk tidak bertindak gegabah dan tidak menimbulkan masalah dengan ras asing di saat kritis ini. Jika ras asing marah dan ras ini mulai membunuh orang di bumi, maka inilah akhir umat manusia di bumi. Julian berbicara dengan tenang dan berkata, saya tahu, saya memiliki rasa kesopanan. Saya belum mengetahui kekuatan ras asing ini. Saya akan melihat dulu dan membuat rencana setelah saya mengetahui kekuatan mereka. Sabrina mengingatkan, kalau begitu berhati-hatilah. Ya, aku akan melakukannya. Julian mengangguk. Lalu dia berdiri dan berjalan menuju Gunung Busu. Dia tidak menyelesaikan kutukan di tubuh Sabrina dan Koko, karena dengan kekuatannya saat ini, kekuatan kutukan di tubuhnya hampir mencapai titik ekstrim, dan dia tidak berani gegabah menyerap kutukan orang lain. Dia juga khawatir sesuatu akan terjadi jika dia menyerap terlalu banyak kutukan. Terlebih lagi, masih ada 400.000 pasukan di Immortal Mansion yang belum menyelesaikan kutukan tersebut. Dia berencana untuk membantu menyelesaikan masalah ini ketika kekuatannya mencapai level yang lebih tinggi, karena dengan kekuatan 400.000 tentara, dia masih bisa menahan kutukan untuk saat ini. Mengambil langkah, kami bergegas menuju Gunung Busu. Tak lama kemudian, kami memasuki kawasan Gunung Busu. Di jalan pegunungan di depan, ada banyak prajurit yang mengenakan baju besi dan pedang di pinggang mereka. Begitu Julian muncul, jalannya diblokir. Manusia terlarang. Julian melihat sosok manusia ini, tapi dia tidak tahu prajurit macam apa mereka. Dia tidak bisa menahan cemberutnya dan bertanya dengan ringan, apa katamu? Manusia tidak diperbolehkan masuk. Siapa yang menetapkan ini? Ini adalah bumi, markas umat manusia. Mengapa?
Ini adalah konsensus yang dicapai oleh semua ras. Manusia sekarang adalah ras terendah di alam semesta. Gunung Buzu adalah tempat tertutup di dunia manusia. Bagaimana manusia bisa memasuki tempat kritis seperti itu? Seorang tentara melirik Julian dan berbicara dengan arogan. Haha. Julian tertawa keras. Sebuah konsensus yang dicapai oleh semua ras. Kamu juga mengatakan bahwa ini adalah dunia manusia. Di dunia manusia, umat manusia memiliki keputusan akhir. Kapan giliran ras lain yang mendikte? Minggir, jika tidak, jangan salahkan aku untuk bersikap kasar. Julian marah. Ia tidak menyangka ras asing akan melangkah sejauh ini dan berani menduduki Gunung Buzu. Jika tidak dihentikan, bukankah mereka akan mengambil alih seluruh bumi? Gunung Buzu saat ini merupakan tempat dengan energi spiritual paling melimpah di bumi. Sekarang manusia dikutuk dan perlu menyerap energi spiritual yang agung untuk menekan kutukan tersebut. Dia harus merebut kembali Gunung Buzu. Dia menatap para penjaga dengan dingin. Penjaga ini sangat kuat dan telah menjadi abadi. Melihat ke bumi, kekuatan ini sungguh menakutkan. Belum lagi bumi saat ini, bahkan di tanah 3000 tanah tertutup, mereka masih sangat kuat. Terima kasih kembali. Seorang penjaga melirik Julian. Dia tidak bisa merasakan kekuatan Julian, tetapi dia tahu bahwa Julian adalah manusia di bumi, dan selama dia masih manusia di bumi, dia tidak takut. Mengapa kamu begitu kasar? Kata penjaga itu dengan nada menghina. Bunuh tanpa ampun. Sebelum Julian dapat berbicara, suara dingin datang dari kejauhan. Julian mendengar suara itu dan berbalik untuk melihat. Dua orang terbang dari kejauhan. Keduanya adalah perempuan. Yang satu mengenakan gaun hitam, yang lain mengenakan gaun putih. Keduanya seindah bunga, dan keduanya memiliki temperamen seperti peri. Hah! Julian tercengang saat melihat orang itu datang. Tubuh Sarah jatuh dari langit, dan dia melihat Julian yang sedang menghadapi beberapa penjaga asing, dengan senyum cerah di wajah dinginnya. Julian! Dia berjalan menuju Julian, melemparkan dirinya ke pelukan Julian, dan memeluknya erat. Sarah, benarkah itu kamu? Apakah kamu kembali dari dunia iblis? Julian sangat gembira. Selama bertahun-tahun, satu-satunya hal yang tidak dapat dia khawatirkan adalah Sarah. Sekarang dia melihat Sarah kembali dengan selamat, hatinya yang khawatir akhirnya lega. Baiklah, aku kembali. Sarah melepaskan Julian. Julian. Suara lain datang. Baru kemudian Julian menyadari bahwa seseorang mengikuti Sarah. Dia menoleh dan melihat penampilan orang ini, dan dia langsung merasa malu. Naomi tampak kesal dan berkata tidak puas, tahukah Anda betapa kerasnya saya telah bekerja untuk Anda selama ini? Saya. Julian menggaruk kepalanya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Mungkinkah aku memberitahunya bahwa aku menikah denganmu hanya untuk mencuri pohon bo di klanmu? Jika berita ini menyebar, klan Luo pasti akan mengirim orang kuat untuk memburunya. Sarah juga memiliki ekspresi kebencian di wajahnya dan berkata dengan marah, baiklah, Julian, kamu bermain-main di dunia iblis sementara aku tidak ada. Lupakan saja, kamu akan menikah dengan orang lain. Sarah, aku akan menjelaskannya padamu nanti. Julian berbicara dengan lembut. Segera, dia teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kalian berdua bersama? Sarah berkata, ketika saya pergi ke alam iblis dan mengetahui tentang Anda, saya pergi ke klan Luo, tetapi ketika saya pergi ke klan Luo, Anda sudah pergi. Ketika saya pergi pada malam pernikahan, Naomi mengikutiku dan ingin ikut denganku untuk menemukanmu. Aku tidak akrab dengan dunia iblis, jadi aku akan membawanya bersamaku. Kali ini, suku Diming telah membuka jalan menuju bumi, dan kita akan datang ke bumi bersama-sama. Sarah dengan singkat menceritakan apa yang terjadi. Bab 1380, kami di sini untuk bernegosiasi. Julian tentu saja sangat senang ketika Sarah kembali. Menghitung waktu, dia tidak tahu sudah berapa tahun dia tidak bersama Sarah. Melihat wajah cantik dan sosok sempurna Sarah, dia merasa bersemangat. Namun, masih ada hal penting yang harus dilakukan saat ini. Beberapa penjaga asing berdiri di samping, memandang Julian dan yang lainnya seolah-olah sedang melihat badut. Minggir, Julian berkata lagi, saya ingin pergi ke Gunung Buzu, dan saya ingin memasuki kota Buzu. Seorang penjaga mendengus dingin dan memberi perintah, ambilkan untukku. Wus. Para penjaga di sekitarnya datang dengan cepat, menghunus pedang mereka, dan mengepung ketiga orang itu. Sebelum Julian dapat mengambil tindakan, pedang jahat sejati muncul di tangan Sarah, dia melambaikannya dengan santai, dan cahaya pedang muncul, dan penjaga di sekitarnya segera terbunuh. Selama bertahun-tahun, Sarah telah berlatih di dunia iblis dan mengalami pertarungan hidup dan mati satu demi satu. Sekarang dia adalah orang yang sangat kuat. Bertindak tegas dan tidak menunjukkan belas kasihan. Ketika Julian melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, melirik ke arah Sarah, dan berkata, istri, bagaimana kamu bisa melakukannya? Ini harus diserahkan kepada saya. Apakah ini yang saya lakukan? Sarah menyingkirkan pedang jahat sejati, dengan senyum cerah di wajah cantiknya, untuk ras alien ini, semua orang bisa membunuh mereka, dan aku tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu. Naomi juga tahu betul orang seperti apa Sarah itu.
Selama bertahun-tahun, dia bersama Sarah, dan dia terbiasa melihat pembunuhan, dan dia tahu metode wanita cantik dan glamor ini. Dia tidak terkejut lagi. Ayo pergi dan melihat kota Busu. Julian tidak terlalu menyalahkannya. Setelah berurusan dengan para penjaga ini, mereka bertiga langsung bergegas menuju kota Busu. Dan pada saat ini, kota Busu, di sebuah rumah mewah. Duduk di ujung aula adalah seorang pria berjubah hitam. Dia tampak berusia 20-an dan terlihat cukup tampan. Masih banyak makhluk lain di aula. Ini semua berasal dari seluruh alam semesta, dan mereka semua adalah ras terkenal di alam semesta. Ada orang-orang kuat yang tak tertandingi dalam perlombaan tersebut. Bahkan di antara Sanjuesa, Momo ada di antara mereka. Laporan. Pada saat ini, seorang penjaga bergegas masuk dan berlutut dengan satu kaki. Tuan, seseorang membunuh penjaga yang menjaga pintu masuk Gunung Busu dan telah bergegas menuju kota Busu. Retakan. Begitu kata-kata ini keluar, pria pertama itu menamparkan meja dan berkata dengan marah, bukankah saya sudah memberi perintah untuk melarang manusia memasuki Gunung Busu? Siapa yang begitu berani? Di bawah, Sanjuesa menatap Momo di sampingnya dan berbisik, jika tebakanku benar, ini pasti Julian. Momo juga mengangguk dan berkata, di antara manusia, satu-satunya yang bisa membunuh penjaga klan Sura adalah Julian. Anak ini sangat ceroboh. Apa dia tidak tahu bahwa kota Busu saat ini telah sepenuhnya diserang oleh ras asing? Dia tidak bisa mengubah apapun sendirian. Sanjuesa berbisik, jangan cemas dulu, mari kita lihat. Di urutan teratas daftar, si jenius dari klan Shuro berdiri dengan marah dan berkata, bunuh dia. Ya. Setelah menerima perintah, para penjaga segera pergi. Pada saat yang sama, semua anggota klan Shura yang kuat di kota Busu bergerak dan bergegas keluar kota. Pria itu memandang para jenius dari seluruh alam semesta di aula dan berkata sambil tersenyum, biarkan semua orang tertawa. Umat manusia kini telah ditinggalkan oleh surga. Sekarang ia telah menjadi ras paling rendah hati di alam semesta. Tidak perlu untuk itu bersikap sopan kepada umat manusia. Aifa, jangan gegabah. Kudengar ada seorang jenius yang lahir di bumi. Orang ini telah memperoleh banyak berkah. Bahkan Tuan Muda Klan Dinding Dunia Iblis, Mufan, dikalahkan olehnya. Ada makhluk yang hadir yang mengingatkan saya. Haha. Aifa, si jenius dari klan Sura, tertawa. Saya akui bahwa Mufan memang seorang jenius, dan dia disukai oleh surga. Tapi, hanya Mufan, bisakah dia membandingkannya dengan saya? Aifa sangat arogan dan percaya diri. Saya tahu Anda sedang membicarakan Julian. Saya pernah mendengar tentang orang ini di dunia Shuro. Namun, selama dia berani muncul, saya akan menekannya dalam beberapa menit. Ngomong-ngomong, orang yang datang untuk menantang sebelumnya sepertinya seseorang dari kerajaan naga. Telah saya tahan sekarang, saya hanya menunggu Julian muncul. Aifa menahan Kevin dan yang lainnya karena dia tahu bahwa mereka semua berasal dari kerajaan naga dan bawahan Julian. Dia menahan mereka hanya untuk memaksa Julian muncul. Selesaikan Julian, rebut ciptaan Julian, dan rampas hartanya. Ini adalah perintah kematian yang diberikan kepadanya oleh klannya sebelum dia datang. Untuk membunuh Julian sepenuhnya dan merebut harta karun Julian, klan juga memberinya beberapa senjata yang sangat mematikan. Bukan hanya klan Shuro. Sebagian besar ras yang hadir telah menerima perintah rasial. Mereka datang ke bumi untuk dua tujuan. Salah satunya adalah bersaing untuk kreasi ketiga. Yang kedua adalah membunuh Julian dan merebut kekayaan Julian. Namun, tidak ada yang bertindak gegabah. Karena klan Shuro ingin memimpin, mereka hanya bisa menonton dengan tenang. Saat ini, Busu berada di luar kota. Julian, Sarah, dan Naomi telah muncul di gerbang kota. Begitu mereka tiba di gerbang kota, sejumlah besar penjaga bergegas keluar. Puluhan ribu penjaga bergegas keluar dan menghalangi jalan ketiga orang tersebut. Ini semua adalah pejuang dari suku Shuro, yang khusus dikirim oleh suku Shuro untuk membantu Aifa. Melihat puluhan ribu penjaga ini, Julian tampak tenang. Hal yang sama berlaku untuk Sarah. Dengan kekuatannya saat ini, makhluk yang baru saja memasuki negeri dongeng ini sama sekali bukan tandingannya. Dia memandang Julian dengan senyum cerah di wajahnya, suamiku, apakah kamu datang, atau apakah aku ikut? Julian terkekeh dan berkata, kali ini kami di sini untuk bernegosiasi, bukan untuk membunuh. Bernegosiasi dulu. Jika negosiasi gagal, maka bunuh. Tujuan Julian di sini adalah membiarkan ras alien ini hidup berdampingan secara damai dengan manusia di bumi, seperti sebelumnya. Jika negosiasi gagal, maka satu-satunya pilihan adalah melawan dan menakut-nakuti musuh. Saat ini, Gunung Busu berada di luar. Dua sosok datang perlahan. Ini adalah dua pria. Yang satu mengenakan jubah tau yang longgar dan agak gemuk, yang lainnya mengenakan jubah putih dan bertubuh ramping. Ini adalah Kai dan Gary. Keduanya berjalan menuju Gunung Busu, dan Gary bertanya, Saudara Fisher seharusnya sudah kembali ke bumi sekarang, kan? Kai mengangguk dan berkata, ini seharusnya hampir selesai. Yang paling dipedulikan oleh Saudara Fisher adalah umat manusia di bumi. Sekarang bencana ketiga umat manusia telah muncul, bahkan jika dia memiliki masalah besar, dia akan meletakkannya dan bergegas kembali ke bumi dalam waktu sesingkat mungkin.
Saya tidak tahu kemana saudara Fisher pergi setelah melarikan diri dari dunia iblis terakhir kali. Saya tidak tahu apa yang dia alami. Saya tidak tahu seberapa jauh dia telah berkembang selama bertahun-tahun. Gary sangat menantikannya. Dia juga makhluk berstatus tinggi. Namun, ras lain ingin merebut ciptaan Julian, tetapi keluarga memerintahkan dia untuk berteman dengan Julian. Kai berkata, ini Gunung Buzu, kan? Tempat ini adalah inti bumi. Jika saudara Fisher kembali ke bumi, maka dia pasti berada di Gunung Buzu. Kita akan mengetahuinya setelah kita pergi dan melihatnya. Bersambung.